Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bukankah itu yang kamu khawatirkan? Pergi dan mati, kata Sanmu dengan dingin melambaikan tangannya. Segera jiwa-jiwa hitam yang buas meraung dengan tajam saat meluncur ke arah Si Oyan. Si Oyan hanya menyeringai saat melihat banyak jiwa hitam meluncur ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan api lotus iblis melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang liar sebelum berubah menjadi formasi yang membungkus semua jiwa hitam. Di bawah suhu panas api lotus iblis, semua jiwa hitam meraung dengan menyedihkan sebelum akhirnya hangus terbakar menjadi kabut hitam yang menghilang di udara. Kejutan melonjak di wajah Sanmu saat melihat itu, bagaimana orang ini bisa memiliki serangan yang begitu kuat. Gumam Suanmu dengan wajah menjadi gelap, dia menatap Si Oyan dan mengerutkan keningnya. Saat berikutnya formasi yang mengelilingi Lun Tou dan Lenhok akhirnya dihancurkan. Lun Tou, Lenhok cepat bunuh dia, teriak Sanmu dengan dingin dan dengan cepat mundur ke belakang. Doci di tubuh Lun Tou dan Lenhok melonjak akhirnya bergabung bersama menjadi sebuah tinju besar yang meluncur ke arah Si Oyan. Senyum dingin muncul di wajah Si Oyan saat melihat itu. Pikirannya bergerak dan doci di tubuhnya melonjak dengan liar saat dia melepaskan perubahan transformasi naga. Di saat yang sama avatar naga raksasa muncul di belakangnya saat cakar naga melesat dan menghantam tinju besar hingga hancur menyebabkan Lun Tou dan Lenhok terhempas mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Lenhok baru saja berdiri ketika sebuah pedang berat menghantam kepalanya hingga hancur dan tewas seketika. Kejutan melonjak di wajah Sanmu saat melihat itu, kepala serigala sudah mati, seru Sanmu dan lainnya terkejut. Sepertinya kekuatan Doudi bintang 8 hanya begitu saja, kata Si Oyan mengejek. Bajingan, bunuh dia, teriak Sanmu. Para ahli Doudi bintang 7 dengan ragu mendengar itu, mereka saling memandang sejenak dengan ketakutan muncul di mata mereka setelah melihat kekuatan Si Oyan, namun akhirnya mereka perlahan melangkah maju dengan enggan. Melihat itu Si Oyan berkata dengan dingin, maju berarti kematian, kata Si Oyan melambaikan tangannya dan api lotus iblis muncul di telapak tangannya membawa suhu panas yang menyapu sekitarnya. Pucat muncul di wajah pasukan Sanmu saat melihat itu, beberapa orang yang tidak tahan segera berbalik dan melarikan diri. Melihat itu yang lainnya segera mundur dan tidak berani menyerang sebelum akhirnya melarikan diri ke segala arah. Pangeran, ayo pergi, orang ini terlalu kuat, teriak Lun Tou segera melesat. Sanmu terkejut saat mendengar itu, dia berbalik dan segera melesat mengikuti di belakang Lun Tou. Namun sebelum Sanmu bisa pergi jauh, udara di atasnya tiba-tiba berubah ketika sebuah jari besar muncul dari udara kosong dan menghantam Sanmu hingga tubuhnya dengan cepat jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras dan tewas seketika. Kejutan melonjak di wajah Lun Tou saat melihat itu. Si Oyan, kamu berani membunuh pangeran ketiga istana Xuanling, kamu akan mati, teriak Lun Tou dengan dingin. Kamu juga akan menyusulnya, kata Si Oyan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan mencengkram tubuh Lun Tou dan meremasnya hingga hancur. Serangan yang sangat menakutkan, aku khawatir. Kita semua tidak bisa meremehkan orang ini, kata Mu Tianyun melihat Si Oyan dengan tatapan tertegun. Aku harap kompetisi sekte kali ini akan membuat nama Pavilion Fancy yang bersinar, kata Duanyu dengan senang. Sementara itu Si Oyan muncul di depan mayat Sanmu, dia mengarahkan telapak tangannya dan sebuah pecahan peta melayang masuk ke cincin Si Oyan. Saat berikutnya dia mengarahkan tangannya ke mayat Sanmu dan api merah muncul dan membakar mayatnya. Tepat ketika tubuh Xuanmu terbakar, banyak kabut hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raja Xuanling yang baru saja tiba di ruang rahasia tiba-tiba merasakan token jiwa Sanmu dan lainnya yang pecah. Apa yang terjadi? Saya butuh penjelasan, kata Raja Xuanling berteriak marah. Rajaku, Pangeran ketiga dan wakil kepala serigala pergi bersama ke hutan kematian, seharusnya tidak ada kesalahan, kata Panatua Rongsi. Sebaiknya begitu, kata Raja Xuanling menenangkan diri. Sementara itu Si Oyan segera mendekati kelompok Tianyun. Kakak kelas, apa kalian baik-baik saja? Tanya Si Oyan. Kami baik-baik saja, ayo pergi, kamu tidak boleh ketinggalan dalam kompetisi sekte, kata Tian Yuan. Aku harap tidak berlambat, tapi bagaimana cara tercepat meninggalkan tempat ini?
Tanya Sioyan sedikit mengernyit. Tenang, kita hanya perlu menggunakan susunan teleportasi untuk kembali. Dengan menggunakan susunan teleportasi, kita dapat kembali dalam beberapa jam, kata Tian Yuan tersenyum. Semua orang mengangguk senang dan bergegas menuju formasi teleportasi yang tidak jauh dan menghilang. Sesaat kemudian satu sosok muncul dan melihat ke arah kelompok Sioyan menghilang. Xiaoyan, kamu telah membunuh pengeransanmu, tidak ada dari kalian yang akan selamat, kata sosok itu dengan dingin. Di satu ruangan pavilion Fenxiang, nampak Fentian sedang mengobrol dengan Yanqi. Besok, kompetisi sekte akan dimulai, mengapa Xiaoyan belum kembali? Jika dia tidak kembali besok, pavilion Fenxiang akan mundur, kata Fentian. Kamu gila, biarkan yang lain mencoba, kata Yanqi. Harga itu terlalu tinggi, kata Fentian. Jangan khawatirkan hal itu, kata Yanqi. Bagaimana luka di tubuhmu? Tanya Fentian. Hampir sembuh, tidak ada masalah, kata Yanqi. Sementara itu di satu pondok nampak Mu Peng dan lainnya berkumpul. Mengapa kakak belum kembali? Tanya Yiwa. Seharusnya segera kembali, kata Mu Peng. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Mu Ying masuk. Di mana Xiaoyan? Tanya Mu Ying. Kakak sedang pergi keluar dan belum kembali, kata Yiwa. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Kalau begitu aku akan kembali besok, kata Mu Ying segera pergi. Di istana Xuanling, Raja Xuanling nampak marah. Xiaoyan, kali ini kamu akan mati, aku akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping, kata Raja Xuanling meraung marah. Xuanling, kamu juga harus mengirim ahli lain dari klan iblis ke tempat sekte bersaing, begitu banyak jiwa manusia untuk ditelan, kata Jin Mo Siung tersenyum dingin. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan hal itu, kata Xuanling dengan senyum aneh. Keesokan harinya arena pavilion Fenxiang telah dipadati banyak orang, Xiaoyan bahkan juga telah datang, matanya menyapu sekelilingnya. Kepala pavilion, saya tidak tahu apa aturan kompetisi sekte kali ini, tanya King Lao. Aturan kompetisi sekte kali ini tampaknya ditentukan kembali oleh orang-orang Xuanmeng, yang berbeda dari yang sebelumnya, kata Fentian. Sekte Xuanmeng, gabungan dari beberapa sekte yang mengawasi. Sesaat kemudian seekor burung terbang di atas lapangan ditutupi dengan cahaya keemasan, dan ada banyak huruf di dalamnya. Aneh, aturan kompetisi sekte kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya, kata Fentian. Kepala pavilion, bagaimana menurutmu? Tanya Muk Suzi, King Lao, dan lainnya menoleh ke Fentian. Aturan ini aneh, ini jelas merupakan ulah istana Xuanling yang sengaja berkomplot melawan kita, mereka mengubah aturannya dan kompetisi akan berlangsung di Sungai Darah, kata Fentian dengan suara bergema. Sungai Darah? Seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Sungai Darah dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama memiliki bahaya yang relatif rendah, tapi lapisan kedua penuh dengan bahaya dan tidak dapat masuk tanpa kekuatan bintang 7 Doudi. Selain itu, murid-murid luar biasa yang ikut dalam kompetisi sebelumnya juga akan ada dalam kompetisi ini, yang terlemah dari mereka, bahkan lebih kuat darimu, kata Fentian dengan suara bergema. Apa, mereka juga ikut? Ini akan merepotkan, gumam Ling Xuan dengan wajah berkerut. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang akan terjadi, kata Tian Yuan. Kepala pavilion, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata King Lao. Ini benar-benar tidak masuk akal, jadi tidak perlu mengikuti, kata Fentian. Kepala pavilion, apa yang kamu lakukan? Kamu akan menjatuhkan semangat mereka, kata Mu Suzi. Master pavilion, ini adalah akhir dari masalah. Jadi mari kita bertarung sekali lagi, saya selalu merasa bahwa Xiaoyan dapat membawa kita menuju kemenangan, kata Tian Yuan menoleh ke Xiaoyan membuat semua mata tertuju pada Xiaoyan. Kalau begitu biarkan mereka bertarung dengan baik, kata Ling Meng. Fentian merenung sejenak sebelum berkata, baiklah, semua orang bersiap, dalam kompetisi sekte kali ini, lawan terbesar adalah Istana Xuanling. Ada 4 murid mereka yang berbakat, keempatnya adalah murid paling menonjol, 2 dari mereka adalah Doudi bintang 7. Dan salah satunya telah melangkah ke Doudi bintang 8, adapun ketua kelasnya, dikabarkan dia pernah bertarung melawan Doudi bintang 8 tahap akhir. Karena ini masalahnya, maka saya mengumumkan bahwa kompetisi sekte ini akan dipimpin oleh 7 orang,
dan Xiaoyan sebagai pemain utama. Baiklah, kalian semua bersiap pergi. Kali ini dipimpin oleh Yan Qi, Zulao, Xiong Yuan, dan Muxuzi. Saya harap semuanya lancar. Saya di pavilion, menunggu kalian dengan penuh kemenangan, kata Ventian dengan suara berapi-api. Dia melambaikan tangannya dan pintu spasial muncul. Zulao, Yan Qi, dan 400 murid lainnya segera memasuki pintu spasial dan menghilang. Di istana Xuanling, beberapa sosok berkumpul. Rajaku, sepertinya ada beberapa aturan untuk kompetisi sekte, ini seharusnya dari Xuanmeng, kata Wenzi. Bagaimanapun, orang-orang kita tidak akan sia-sia, kata Raja Xuanling menoleh ke 4 pria muda dengan aura yang menakutkan. Kalian berempat, kali ini dalam kompetisi sekte, hancurkan orang-orang pavilion Fenxiang, terutama Xiaoyan yang telah membunuh Qi Haoran, kalahkan dia hidup atau mati, bagaimanapun caranya, kata Raja Xuanling dengan sinis. Seperti yang Raja perintahkan, kata keempat pria muda itu mengangguk hormat. Selain itu, tentang masalah Sintong, pergilah dan urus mayatnya, jangan sampai ketahuan pavilion Fenxiang. Dan 7 orang itu yang cukup beruntung untuk tidak mati terakhir kali, mereka juga akan terbunuh kali ini, kata Raja Xuanling tersenyum dingin. Di luar istana, di tempat latihan yang besar, sebanyak 500 pria kuat berdiri, dan ekspresi serius mereka mewakili kepercayaan diri mereka untuk menang. Kali ini, Qin Tian dan Yemo akan memimpin kalian, saya harap kalian akan menang, kata Raja Xuanling. Raja, kami akan menang, teriak para murid penuh kegilaan, tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa mata mereka menyala dengan darah. Qin Tian berdiri di udara dan melambaikan tangannya, dan pintu spasial muncul. Saat berikutnya semua orang bergegas masuk dan menghilang. Qin Tian awalnya adalah puncak Dou Di, namun setelah memiliki kutukan darah, kekuatannya telah mencapai Douxian tahap awal, dan kekuatan Yemo telah mencapai Banxian. Raja Xuanling melihat mereka yang menghilang dan bergumam dengan dingin, pavilion Fenxiang, kali ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, selanjutnya perlu dilakukan adalah memburu Ratu Medusa, hanya kekuatan darahnya yang bisa menekan api suci dan membiarkanku menelannya. Kali ini, aku akan mengirimkan semua kekuatanku, aku tidak percaya tidak bisa mempertahankannya, gumam Xuanling tertawa dingin. Sementara itu di pegunungan Yinshan yang terpencil, tempat klan Salomon berada, 2 sosok perlahan muncul. Istana Xuanling penuh dengan rahasia. Patriark mengirim saya ke sini, saya tidak tahu apa yang terjadi, kata sosok muda. Aku punya firasat bahwa Istana Xuanling sedang merencanakan langkah besar baru-baru ini, kita harus mengawasi mereka, ketika kita mengumpulkan jiwa yang cukup, kita dapat kembali ke klan, kata sosok tua. Dia adalah panatua yang bertanggung jawab atas klan jiwa di Xuantian. Rombongan Xiaoyan akhirnya tiba di kota kecil iblis Suehe yang menjual berbagai macam barang lelang. Xiaoyan, ada banyak harta di kota iblis Sungai Darah. Setelah kamu menetap, kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Kamu mungkin cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta, kata Zulao. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengarnya. Panatua Zhu, kapan kompetisi sekte ini akan dibuka? Tanya Qin Xin. Kompetisi sekte telah dimulai, tapi diperkirakan pintu masuknya akan dibuka sepenuhnya besok. Bagaimanapun, pintu masuk ini telah dipasang dengan segel yang sangat kuat, dan tidak dapat dibuka dengan kekuatan sekte yang kuat, jadi menunggu kedatangan sekte kuat lainnya, itu akan dibuka sepenuhnya besok. Ayo masuk ke kota dulu, markas kita ada di dalam, kata Zulao memimpin menuju kota Suehe. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar yang tenang. Satu sosok bergegas keluar, murid Yuan, menyambut Panatua Zhu, kata Xuan yang menangkupkan tangannya. Orang ini Doudi bintang 8, seru Qin Xin dan lainnya terkejut. Panatua Zhu dan beberapa teman, silakan lewat sini, kata Xuan yang menunjukkan jalan. Panatua Zhu, aku khawatir ada yang aneh dengan kompetisi sekte ini, kata Xuan yang. Orang-orang di sini semuanya adalah murid yang luar biasa, itu tidak akan menjadi masalah, kata Zulao. Tapi, Sungai Darah telah berubah selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Sungai Darah saat ini telah menjadi 2 bagian, menurut dugaanku, ini mungkin terkait dengan klan iblis,
Sangat mungkin para ahli dari benua Sungai Darah ini memiliki hubungan dengan mereka, kata Yuan Yang dengan suara serius. Aku tahu itu, kata Zulau sedikit mengernyit. Bagaimana dengan situasi tempatnya? Tanya Zulau. Lantai 2 Sungai Darah dibagi menurut kekuatannya. Doudi bintang 7 hanya bisa memasuki lantai 2, yang lebih lemah tidak dapat memasuki lantai 2. Di lantai 2 adalah tempat di mana kakak senior Sintong jatuh, kata-kata Yuan Tang. Lantai 2, gumam Zulau sedikit mengernyit. Bagaimana dengan kekuatan teman-teman di sini? Tanya Yuan Tang. Xuan Meng hampir ditempati oleh istana Xuan Ling, jadi keputusan ini ditujukan untuk kita. Karena itu masalahnya, kekuatan kita di sini di atas Doudi bintang 7, kata Zulau. Kali ini, dalam kompetisi ada juara Xiaoyan, kata Tian Yuan menoleh ke Xiaoyan. Juara Xiaoyan, itu bagus, kata Yuan Yang. Jika kalian pergi ke daerah Taobao untuk berburu harta karun, kalian harus berhati-hati, kata Zulau. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi bersama Yanqi. Kakak, apakah kamu tidak pergi ke daerah Taobao? Tanya Yiwa penasaran. Ayo pergi, kata Xiaoyan. Yiwa, Mu Peng dan Mu Ying segera mengikuti. Mereka akhirnya tiba di pusat kota Suehe. Tempat ini sangat ramai. Saya sudah lama tidak pernah memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan, kata Ling Xuan menarik Mu Ying ke depan, sementara Xiaoyan dan Yiwa di belakang. Kakak, saya selalu merasa bahwa kompetisi sekte ini tidak semudah itu. Selain itu, istana Xuanling seolah mengabaikan bahwa kamu membunuh Pangeran Xuanmu dan Qi Haoran. Aku pikir ada sesuatu yang tersembunyi, kata Yiwa. Ya, aku tahu itu. Namun, para prajurit akan memblokir jalan. Setelah kompetisi sekte, aku harus pergi dari sini, kata Xiaoyan. Apa kakak sudah memutuskan pergi kemana? Tanya Yiwa dengan terkejut. Sudah diputuskan, Cailin ada di sini, tapi Sun Er dan lainnya masih hilang, jadi kita tidak bisa membuang waktu, kata Xiaoyan. Kakak, aku akan pergi bersamamu, tapi akhir-akhir ini aku selalu merasa aneh, sepertinya ada sesuatu di tubuhku yang melonjak, kata Yiwa. Sepertinya itu adalah hasil dari terobosan itu, kata Xiaoyan. Mendengar itu Yiwa hanya diam, dia tidak terus berbicara agar tidak mengganggu Xiaoyan. Di sepanjang jalan, Ling Xuan melihat banyak barang yang dijual. Pil bumi kelas 1 Kaisar, Feng Yanyin. Pil obat ini dapat meningkatkan kecepatan. Pil harta ular. Pil ini adalah musuh bebuyutan orang-orang ular. Dengan itu, ia dapat bertahan melawan racun ular dari klan Medusa. Kata Ling Xuan mengatakan serangkaian pil obat di dekat Xiaoyan. Meskipun barang ini berharga, mereka belum dibutuhkan bagi kita saat ini. Ayo cari barang lebih berharga di kedalaman pusat kota, kata Xiaoyan menuju kedalaman pusat kota, yang lain dengan cepat mengikuti. Di kedalaman pusat kota, nampak dua wanita muda berkuda sedang berhenti. Apakah sekte racunmu mengirim begitu banyak orang? Tanya Xiuqi. Sepertinya kamu memiliki lebih sedikit orang, kata Wuchu. Kali ini kompetisi sekte, kamu dan aku sama-sama mengetahuinya, kata Xiuqi. Wuchu menoleh ke belakang, dan melihat mereka berempat berjalan mendekat. Akan ada janji di masa depan, aku benar-benar ingin melihat kemajuanmu, kata Xiuqi berbalik dan pergi. Wuchu melihat Xiuqi pergi, dan beberapa suara terdengar. Aku tidak menyangka kamu memiliki hubungan yang baik dengan Paviliun Wanhua dan Sekte Racun, tapi kedua ini masih tidak membiarkan siapapun, kata dua pria kekar itu Xiaoyan. Seru Ducun terkejut. Dia baru saja akan bergegas untuk menyambut Xiaoyan, tapi dihentikan oleh Feng Hong dengan ekspresi serius. Dia melihat beberapa sosok hitam yang mengintai Xiaoyan. Ada 3 sosok yang tersembunyi di antara kerumunan. Ketiga sosok itu mengenakan jubah hitam, namun kelompok Xiaoyan tidak mengetahui hal ini dan terus berkeliaran. Xiaoyan, aku dan Kak Mu Ying akan melihat-lihat dulu. Kita akan bertemu lagi nanti, kata Ling Xuan segera menarik Mu Ying ke tempat lain. Xiaoyan hanya mengangguk. Sejak kapan hubungan Ling Xuan dan Mu Ying menjadi begitu baik? Gumam Xiaoyan. Kakak, kamu tidak tahu, ketika kamu pergi, Mu Ying menghabiskan banyak waktu bersama Ling Xuan. Aku tidak tahu mengapa, tapi hubungan mereka benar-benar membaik, kata Yiwa menggosok kepalanya dan tersenyum. Ayo kita pergi melihat-lihat juga, jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukan beberapa harta karun, kata Xiaoyan. Keduanya dengan cepat berjalan ke satu tempat.
Setelah berkeliling, Jiwa berkata tanpa daya, sepertinya keberuntungan hari ini tidak baik. Sioyan sedikit mengernyit dan berjalan menuju tempat terakhir di pusat kota, dan menemukan seorang lelaki tua duduk santai di depan tokonya, dan mata Sioyan tertarik pada satu barang. "Toke, berapa harga barang ini?" tanya Sioyan. "1 pil Suandan kelas 2 Kaisar," kata Toke Abun. "Pil Kaisar kelas 2, itu sedikit lebih mahal," kata Sioyan terkejut. "Anak muda, jangan kira aku tidak tahu nilai benda ini. Jika saya tidak dapat menguraikan sesuatu yang dapat dilihat oleh iblis, saya khawatir tidak akan mengeluarkannya," kata Abun tampaknya menyadari bahwa Sioyan telah memahaminya. "Sesuatu yang disukai oleh klan iblis," seru Sioyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pecahan logam di bawah. Hanya ada satu barang di bilik lelaki tua itu. Barang itu dibungkus dengan tumpukan tembaga dan besi yang mulai karat. Itu tampak seperti batu misterius seukuran kepalan tangan. "Aku menawar pil Tiandan kelas 1 Kaisar. Bagaimana?" kata Sioyan. "Aku tidak bisa memecahkan benda ini, jadi aku tidak bisa membeli dan menjualnya. Tapi karena kamu tertarik dengan benda ini, pasti ada cara untuk memecahkannya. Kurasa kamu harus tahu nilai batu ini lebih baik daripadaku, jadi hargaku tidak akan kurang," kata Abun. "Aku hanya berpikir hal ini terkait dengan cara untuk menguraikannya. Siapa yang bisa mengatakan ada hal yang baik dalam hal ini? Jika itu tumpukan tembaga dan besi yang rusak, maka aku harus membayar banyak," kata Sioyan tersenyum tipis. "Sungguh pemuda dengan penglihatan tajam. Baiklah, benda ini ditakdirkan untukmu, jadi aku akan menjualnya padamu," kata Abun. Sioyan tersenyum tipis. Setelah membayar, ia dengan cepat menyimpannya dan berbalik untuk pergi. Sioyan baru saja akan pergi, ketika satu suara dingin terdengar. "Saya menginginkan barang itu, orang tua yang belum mati. Mengapa kamu tidak menjualnya pada saya dengan harga 3 kali lipat?" kata kedua sosok yang muncul. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Sioyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.